Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pelajaran adab. Masih di adab-adab safar pada halaman 296. Di antara sunnah ketika bersafar, ya, ketika lebih dari 3 orang atau lebih, disunnahkan untuk mengangkat seorang amir atau pemimpin ketika safar. Rasulullah bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar dalam suatu safar atau perjalanan jauh, maka hendaklah seseorang atau mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi seorang amir, menjadi seorang pemimpin. Hikmahnya adalah, di antara hikmahnya adalah supaya, ya, amir tersebut atau pemimpin tersebut bisa menenangkan atau menjadi pedoman bagi anggota safar yang lain supaya tidak bercerai-berai dalam safar. Pemimpin dapat menentukan kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus melanjutkan perjalanan. Dan seorang yang dipimpin atau orang-orang yang bukan menjadi amir, hendaklah mereka senantiasa mentaati amir tersebut, mentaati pemimpin safar tersebut, tidak menyelisihinya, tidak, ya, memberontak terhadapnya. Sebagaimana seorang amir yang lain, amir baik itu rumah tangga, baik itu pemimpin dalam sekolah, baik itu pemimpin dalam sebuah negara, hendaklah, ya, pemimpin tersebut senantiasa ditaati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ini merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu mengangkat seorang amir ketika bersafar lebih dari 3 orang atau 3 orang lebih. Dan di antara adab-adab bersafar yang lainnya adalah hendaknya seorang ketika bersafar menjadi orang yang berakhlak baik dan berwajah ramah ketika safar. Ini merupakan adab di antara adab-adab orang yang bersafar. Yang selanjutnya di antara adab safar yang lainnya adalah Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bersafar dan membawa serta anjing dan juga lonceng. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Bahwasanya para malaikat tidak akan menyertai suatu kelompok safar yang di dalamnya mereka membawa anjing dan juga lonceng. Ya, keberkahan dalam safar yang disampaikan oleh para malaikat tidak akan sampai kepada kelompok tersebut, karena di dalam kelompok tersebut terdapat anjing dan juga lonceng. Selanjutnya di antara adab safar yang lainnya adalah seorang wanita dilarang pergi atau bersafar tanpa disertai oleh mahram. Baik itu suaminya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, ayahnya, atau saudara sepersusuannya, atau keponakannya laki-laki,
yang laki-laki yang kita sebutkan tadi merupakan mahram bagi perempuan, maka seorang perempuan ketika bersafar dan tidak ada mahram ini dilarang. Ini merupakan pengharaman, ya, larangan. Pada dasarnya merupakan pengharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan terhadap wanita tersebut. Maka hendaknya ketika seorang wanita atau ketika nanti kalian memiliki seorang istri atau adik perempuan kalian atau ibu kalian bahkan hendak safar, lebih baik kalian temani mereka, ya, ikut dengan mereka, menjadi mahram bagi mereka, ya, ketika safar. Selanjutnya disunahkan melakukan safar pada hari Kamis. Bahwasanya, ya, seorang sahabat berkata, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Dahulu, kata seorang sahabat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian dalam suatu safar, beliau selalu bepergian pada hari Kamis. Dan terdapat sebuah larangan untuk safar, ya, pada hari Jumat ketika matahari sudah condong ke arah barat, artinya sudah masuk di penghujung hari, di hari Jumat terdapat sebuah larangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang menjadi sunnah yang kita ketahui secara masyhur adalah disunahkan kita bepergian pada hari Kamis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering pergi safar, ya, beliau jarang safar, akan tapi ketika safar beliau selalu safar pada hari Kamis. Lalu di antara sunnah-sunnah orang yang bersafar adalah ketika waktu sahur hendaklah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan sama'a sami'un bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi min nar. Ini di antara doa seorang musafir, ya, ketika masuk waktu sahur sebelum subuh, ya, seorang musafir mengucapkan doa tersebut yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala atau semoga orang yang mendengar perkataanku ini memperdengarkan kepada orang lain puji syukur kepada Allah dan banyaknya karunia Allah terhadap kami. Rabbana sahibna wa afdil alaina, ya Allah sertailah kami, wa afdil alaina, dan berikanlah, ya, karunia kepada kami. Aidan billahi minan nar, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini diantara doa ketika seorang sedang safar dan memasuki waktu sahur, yaitu menjelang subuh. Lalu bagaimana doa seorang ketika hendak bersafar? Di antara doa safar yang lain adalah sebagaimana disebutkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah tegak duduk di atas unta siap untuk bersafar, maka beliau bertakbir 3 kali. Kemudian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkannya. Lalu melanjutkan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kelak kami akan kembali kepada Rabb kami. Lalu melanjutkan doanya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya, di dalam safar ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan sebagai amal yang engkau ridhoi, ya, safar yang mereka kerjakan diminta untuk menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melanjutkan, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahib fi safar
wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahl atau fil mali wal ahli. Ya Allah, Engkau sungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kesulitan dalam perjalanan ini, duka lara pemandangan karena tidak bisa menyelesaikan tujuan atau musibah, dan keburukan ketika pulang atau kembali pada harta dan keluarga kami. Ini merupakan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika kita hendak bersafar, dan tidak lupa mengucapkan doa ketika keluar rumah dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Mungkin ini kiranya yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.